Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dan dirahmati Allah ya. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah nisfu Sya'ban itu apa sih? Tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita ya, di mana malam itu diangkat semua dosa-dosa kita. Kalau kita minta sama Allah, minta diampunin sama Allah. Amal kita dihitung sama Allah. Ini masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi. Sebelumnya kita akan melihat sebuah video tayangan tentang nisfu Sya'ban, waktu yang tepat untuk menyendiri. Seperti apa? Ini dia. Masya Allah, sehat selalu guru kita Habib Umar. Ya ini Ustaz Syam nih, kita lanjut nih ya. Kita bicara masalah tadi apa yang dikatakan salah satunya guru kita Habib Umar ini, katanya di nisfu Sya'ban ini adalah waktu yang tepat untuk kita menyendiri. Nah menyendiri ini dalam arti seperti apa sih menyendirinya nih sebenarnya? Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Umar bin Hafidh, bahwasanya ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, beliau itu ada beberapa malam beliau menyendiri. Di antaranya malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam 1 Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Beliau menyendiri atau dikhususkan menyendiri di dalamnya. Walaupun sebenarnya menyendiri di sini dalam artian apa? Seseorang datang kepada Nabi SAW bertanya, ayun nasi afdal ya Rasulullah, manusia yang paling utama itu manusia yang seperti apa? Lalu Nabi SAW menjawabnya, mu'minun mujahidun, seorang yang beriman yang bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah, binafsihi wa malihi, dengan dirinya dan hartanya. Jadi yang disebutkan adalah mujahid fi sabilillah, orang yang bersungguh-sungguh dengan dirinya dan hartanya. Karena ada orang yang bersungguh-sungguh dengan hartanya tapi tidak dengan dirinya. Ya, setengah mati sibuk bangun masjid di mana-mana tapi tidak pernah sholat. Ya, dengan hartanya saja tapi dia tidak dengan dirinya. Ada juga dengan dirinya saja tidak dengan hartanya. Kemudian Nabi SAW menyambungnya dengan mengatakan, kemudian manusia yang paling utama itu adalah rajulun, seorang yang mu'tazil, yang menyendiri fi syi'bin minasyi'ab, di antara dua tebing atau di antara batu karang. Artinya dia senang sekali menyendiri. Ya'budu rabbah, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ternyata menyendiri itu adalah salah satu amalan yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam artian untuk apa menyendirinya? Ya'budu rabbah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga orang introvert gitu ya, senangnya menyendiri tapi online terus. Subhanallah. Bukan menyembah Allah dalam kesendiriannya, ya, main game terus. Subhanallah. Jadi menyendiri yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menghabiskan ibadahnya di masjid. Jadi kalau bisa dibahasakan, jangan habiskan ibadah kita di luar rumah. Karena ada orang menghabiskan wiridnya di luar rumah, sampai di rumahnya sudah tidak wirid lagi. Ada orang menghabiskan sholatnya di luar rumah, sampai di rumahnya sudah tidak sholat lagi. Ada orang menghabiskan baca Qur'annya di luar rumah, pengajiannya di luar rumah, lalu di rumahnya sudah tidak ngaji lagi. Maka menyendiri yang disebutkan adalah usahakan ada amalan-amalan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Usahakan ada amalan-amalan yang ternyata tersembunyi. Bukankah Nabi SAW lebih banyak sholat sunnahnya di rumah beliau? Ini sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, terawihnya Nabi SAW ternyata banyak di rumahnya. Walaupun ini adalah bid'ah yang sangat luar biasa, yang sangat baik, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Apa itu? Terawih berjamaah. Namun diantaranya perbanyak juga untuk menyendiri. Menyendiri untuk apa? Ada sambungan hadisnya dengan mengatakan wa yada'un nasa min syarrih, ya, menghindari daripada keburukan manusia. Ini perlu digarisbawahi. Menghindari keburukan manusia, bukan kita yang menghindari keburukan dari manusia lain, tapi manusia yang lain yang kita hindarkan daripada keburukan kita. Karena kan ada orang yang ditanya, kenapa kau tidak ikut pengajian ke sana? Malas di sana ada gibahnya apa segala macam. Oh, terbalik, itu sombong namanya. Kenapa kau tidak gabung di sana? Saya takut kalau saya ada di sana nanti saya ngajakin orang gibah. Gitu. Jadi menghindarkan manusia yang lain daripada keburukan kita, itu daripada keutamaan menyendiri tadi. Kenapa disebut menyendiri di malam nisfu Sya'ban? Berarti dia mengkhususkan berdua-duaan dengan Allah. Yang kedua, untuk apa? Untuk menghindarkan orang lain daripada keburukannya. Karena semakin banyak interaksi, maka semakin besar peluang kita menyakiti orang lain. Wallahu ta'ala. Gak usah kepedean juga jadi orang. Kayak orang gak punya dosa gitu ya. Itu siapa? Ada itu tadi yang ngomong begitu. Kita lanjut juga nih ya. Ini Masya Allah buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah nih ya. Bagaimana caranya nih kita menghadapi orang-orang ya. Apalagi tadi katanya Ustadz Syam kan kalau bisa menyendiri berhalwat sama Allah ya kan. Ngaji dan lain-lain, sholat sunnah. Ada yang bilang gak usah ya kan.
Terus apalagi ngelakuin amalan-amalan di bulan Sya'ban, seandainya baca ini, waduh nggak usah, itu bid'ah semua. Itu mendekatkan kita kepada neraka, menyeret kita ke neraka. Nah ini gimana ngadepinnya Ji? Mohon izin nih Ustaz. Duduk aja kan? Iya duduk aja. Duduk aja ya, duduk aja ya. Bukan asam urat loh. Iya. Jadi gini, terkait dengan orang-orang yang seperti itu, tetap kalau ya dia muslim saudara kita sikapi dengan baik. Karena apa? Karena boleh jadi frekuensi belum sama. Oh, benar. Kalau frekuensi belum nyetel, ibarat kita nonton TV itu kresek-kresek. Oh, gitu. gerunyek kalau gerunyek nih TV. Nah, sama seperti radio, kalau dia nggak pas ini, ya maka dia akan terdengar tidak bersih gitu. Betul, Nah, bagaimana caranya untuk mereka yang menjustifikasi begitu, turunkan dulu ego Anda, siapa tahu ada bacaan yang belum Anda baca. Buat kita yang sudah baca, jangan sini loh gitu. Enggak. Niatkan untuk ini adalah menyampaikan ilmu. Bukankah ini diantara sifat Rasulullah, tabligh, menyampaikan. Masya Allah. Gitu. Jadi jangan rame. Jangan rame ya. Iya. Bisa termain bacok-bacokan dari Rio kan, auzubillah min dzalik. Gitu. Nah, ini tadi bagus juga guru kita bilang nih, karena mungkin pada saat era digital yang udah pakai antena digital, dia masih pakai antena biasa. Yang begini. Iya, kita nggak bisa dapat gambar. Nah, sekarang pakai itu. Iya, STB, iya. Set up box, iya. Ya, Masya Allah lah, pokoknya luar biasa lah ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, jamaah. Nah, ini dia yang paling penting nih. Katanya di malam 15 nisfu Sya'ban. Catatan amalan kebaikan kita ini dilaporkan sama Allah nih, oleh malaikat selama 1 tahun kemarin nih. Nah, ini apakah benar katanya di malam itu juga kita ditentukan takdir nih, takdir kita untuk 1 tahun ke depan sama Allah. Nanti dikasih lagi sama malaikat nggak nyampe ke kita. Ini mau izin penjelasannya Ustaz Maulana. Baik, akhirnya berdiri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustaz Ayer dan Ustaz Sam yang sudah menyajikan. Dan buat kita semuanya, malam ini persiapan. Ada baiknya mungkin setelah maghrib sama teman-teman. Saya habis sisa sama keluarga. Nanti tengah malam sendiri aku. Jadi 3 kali aku melakukannya. Masya Allah. Di malam nisfu Sya'ban. Malam Kalau seandainya di istri bisa berdua kan? Bisa sih. Oh bisa ya. Saya cuma nanya doang. Nah, kalau berbicara malam nisfu Sya'ban, ketahuilah, Masya Allah, tabarakallah, 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, itu sudah diaturkan. Masya Allah. Diaturkan skenario yang akan terjadi, sudah disiapkan semua. Bahkan daun yang jatuh itu sudah ada skenarionya. Mohon maaf tanpa menggurui. Kemudian 4 bulan anak dalam kandungan, maka ditiupkanlah rohnya, umurnya, kemudian jodohnya, rezekinya, dan baik buruknya. Lalu di sepertiga Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, semua yang dilakukan yang 1 tahun yang lalu mudah-mudahan diampuni. Amin. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Makanya bagusnya memang kita kumpul untuk saling memaafkan. Kemudian 1 tahun ke depan takdirnya direvisi. Itu 1 tahun ke depannya. Nanti di malam Lailatul Qadar ya diminta kadarnya. Jadi kadanya itu takdirnya, kadanya di malam nisfu Sya'ban, di kadarnya di malam Lailatul Qadar. Karena 3 bulan ini sangat mulia. Rajab itu di awalnya 1 sampai 10, Sya'ban itu di pertengahannya 11 sampai 20. Sementara Ramadan 21 sampai akhirnya. Karena di akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar, di pertengahan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Makanya kita tunggu itu malam nisfu Sya'ban, mulai malam 13, malam 14, malam 15, malam 16. Itu, dan tepatnya malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Malam ini jangan sampai terlewat. Iya, betul. Jangan sampai terlewat. Saya kenal nih, saya dapat juga nih gelang sama cincin jadi Haji Murnelis sama Bu Aja. Iya, saya nggak pakai, ketinggalan. Iya. Beliau udah nonton. Oh iya, Masya Allah. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda ini, Masya Allah ya. Kita lanjut nih ya.
kita bicara masalah tentang katanya nih penghuni surga dan penghuni neraka ini udah ditentukan nih Ustaz Syam sama Allah Subhanahu wa taala. Lah terus ngapain kita capek-capek di nisfu Sya'ban kalau misalnya udah ditentuin bakalan masuk neraka asalnya, bakalan masuk surga. Udahlah katanya nggak usah lah. Orang ditentuin juga sama Allah. Ya, ini bagaimana nih jawabannya nih? Jadi mungkin ada ilustrasi yang mungkin mudah-mudahan bisa mudah untuk kita fahami. Allah fahamkan kepada kita bahwa memang ternyata penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengganggu gugatnya. Allah sudah Maha mengetahui. Kalau dikasihkan ilustrasi mungkin seperti ada sebuah undangan, lalu si yang punya undangan ini memberikan list nama-nama yang akan menjadi tamu VIP-nya. Jadi dalam undangan terus ada nama-nama yang menjadi tamu VIP. Tapi ada juga yang boleh hadir dengan beberapa syarat. Nah, kita kan tidak tahu kita ini VIP atau tidak. Maka kita mengikuti syaratnya aja udah. Pas sampai di sana ternyata udah namanya di VIP. Jadi udah double dia, udah dapat amalannya, dapat juga VIP-nya. Sama dengan penghuni surga dan penghuni neraka. Ternyata pada saat sampai di surga, ternyata udah ditentuin juga masuk surganya. Juga ditambah dengan amalannya. Jadi tidak ada ruginya beramal karena kita sebagai manusia tidak pernah tahu kita ini ditentukan sebagai penghuni neraka ataupun penghuni surga. Itu hak prerogatifnya Allah. Betul sekali. Kalau ngomong takdiran neraka tiba-tiba Allah masukin surga, itu ya terserah Allah gitu. Jadi makanya Rabiatul Adawiyah berkata, kalau saya memang tidak masuk surga, yang penting aku dapat ridhomu. Masya Allah, pasti masuk surga juga kalau dapat ridhonya Allah. Ana uhibbuka ya habibi. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi di jamaah. Nah sekarang kita mau nanya, apakah nih buat orang-orang yang membenci bahkan tidak mau menghidupkan yang namanya malam nisfu Sya'ban ini bisa menjadi kita kasih tahu katanya hatinya ini kayaknya mati nih mungkin, atau bagaimana? Mau ini penjelasannya guru kita Ustaz Ayat. Sudah disampaikan tidak boleh. Fadli Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kitab Mawahibul Jalil disebutkan bahwa sesungguhnya tentang masalah ini diperjelas sudah oleh Jalaluddin As-Suyuti. Man ahya lailatal idaini wa lailatal nisfi Sya'ban, ya. Man lam yamut qalbuhu. Jadi hatinya enggak mati katanya. Kapan? Yauma tamutu al-qulub. Di saat hati semuanya mati. Nah, mungkin dengan memahami teks ini ada yang langsung gegabah bilang, pokoknya yang enggak ngidupin di malam mati hatinya. Jangan gitu juga. Ala rislik, pelan-pelan ya. Tenang gitu ya. Maksudnya adalah bagaimana kita memahami dengan baik, bagaimana kita memahami dengan benar. Karena disebutkan dalam riwayat di sini bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam tamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Dan di riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Qardus bahwa apa yang disebutkan yang disampaikan tadi adalah itu tidak lantas serta-merta artinya mati keras begitu, tidak. Karena ini adalah kalimat-kalimat yang bersifat tasyji', motivasi. Kalimat-kalimat yang bersifat targhib, yaitu bagaimana memberikan rangsangan terhadap amal. Harusnya bahasanya gini, kalau memang tahu seperti itu, sekelas Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadikan ini adalah malam yang istimewa dari 5 malam yang disebutkan oleh beliau. Jadi orang sekelas beliau, ketakwaannya, kewaraannya, kezuhudannya, keilmuannya, tidak mau melewatkan malam ini. Disebabkan apa? Karena ini Allah mengumbar pahala luar biasa. Dan catatan yang tadi dikatakan bahwa tentang hati mati, bukan begitu maksudnya. Kalau hati hidup, kan senantiasa ingin melaksanakan amal baik tanpa jeda. Betul. Gitu istilahnya. Kalau hatinya hidup, maka dia tidak akan pernah puas dengan zikrullah. Masya Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda berkata, "Lau taharat hadhihi lama syabi'at min tilawatiha." Apa artinya? Kalau min tilawati, kalau hati ini tenang, kalau hati ini bersih, hati ini jernih, maka untuk mengingat Allah dengan membaca Al-Qur'an tidak akan pernah merasa kenyang dia. Itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maksudnya, ayo hidupkan hati, jangan sampai begitu ada sinyal-sinyal kebaikan, hati yang menjadi radar tidak menangkap itu. Harusnya kalau ada ini, ya gelombang kebaikan, hati yang menjadi daya tangkap atau alat untuk menangkap harusnya bergerak begitu. Itu maksudnya. Jangan sampai kemudian sudah enggak
maaf, nggak menghidupkan, nggak memuliakan orang yang menghidupkan, Betul. menyalah-nyalahkan. Nauzubillah min zalik. Ya Iya. udah dikasih kendaraan biar cepet, masih mau jalan kaki aja ya. Ini Masya Allah. Makasih banyak guru kita Ustaz Taher. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Alhamdulillah. Ayah wae ini katanya. Ustadz mau nanya, bener gak sih bulan Sya'ban ini bulan seleksi dari Allah? Di mana banyak orang-orang yang tidak mendapat kesempatan untuk bertemu Ramadan karena banyak yang diwafatkan di bulan Sya'ban ini. Dan apa sih doa khusus yang dibaca malam nisfu Sya'ban? Karena saya searching, semua doanya panjang-panjang. Terus aku juga mau buru-buru amalkan doanya. Takut nggak ketemu bulan Ramadan selanjutnya. Astagfirullah. Nah ini Ustadz Syam nih mau izin dijawab sambil santai jadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikatakan banyak yang meninggal dunia, Allah cabut nyawanya di malam nisfu Sya'ban ataupun di bulan Sya'ban ini Sya'ban. ya rata sih sebenarnya, hari-hari apapun itu Allah bisa cabut nyawa. Ada juga dicabut nyawanya di bulan suci Ramadan, ada yang di malam Idul Fitri, ada yang di malam Idul Adha. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, malakul maut cuma ikut perintah saja. Bahkan ada yang ditunda sama Allah Subhanahu wa taala, makanya kita minta doa panjang umur. Ya, kemudian yang kedua dikatakan adakah doa yang singkat? Ya, berdoa itu ya semampunya, dengan istighfar boleh. Istighfar itu kan sangat singkat. Astagfirullah, astagfirullah, mau lebih panjang lagi astagfirullahaladzim, mau lebih panjang lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, mau lebih panjang lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, mau lebih panjang lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu kan istighfar. Kemudian ada doa-doa yang lainnya yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban, silahkan sambil dibaca saja. Kami aja yang ngebimbing juga sambil membaca, tidak mungkin juga kita hafalkan sepanjang itu doanya, maka silahkan dibaca saja. Intinya nikmati setiap kalimatnya supaya nggak buru-buru berdoanya. Allahu ta'ala. Masya Allah. Jadi nggak menutup kemungkinan yang nggak hafal bisa baca. Yang penting dihidupkan nih malam nisfu Sya'ban. Benar. Seolah-olah biar hatinya nggak mati. Seolah-olah seperti itu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang dikirimkan jamaah yang ada di rumah. Jadi tetap di Islami Tunda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.